Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 September 2022 bersama Pastor Antonius Tukiran MSC dari Manado. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 8 ayat 1-3. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid menyertai dia, dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita perlu ingat, Yesus hidup sekitar 2000 tahun yang lalu dalam masyarakat Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi waktu itu, seperti halnya dalam kebanyakan masyarakat lain zaman dulu, bercorak patriarkal. Pada umumnya yang berkuasa adalah laki-laki. Tempat dan peran utama dalam masyarakat diduduki oleh laki-laki. Kedudukan kaum perempuan dipandang lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Akan tetapi, kitab suci Perjanjian Lama juga menampilkan tokoh-tokoh perempuan yang penting dan luar biasa, seperti Ruth, Deborah, dan Esther. Dalam bacaan Injil tadi, dikatakan bahwa beberapa wanita menyertai Yesus dalam perjalanannya memberitakan Injil Kerajaan Allah dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Untuk cita rasa zaman sekarang, kata perempuan dirasa lebih baik dan lebih tepat daripada kata wanita. Perempuan-perempuan itu bukan hanya sekedar ikut dalam rombongan Yesus dan ke-12 muridnya. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu melayani seluruh rombongan dengan harta dan kekayaan mereka. 3 dari antara mereka disebut namanya dengan jelas. Maria Magdalena atau Maria yang berasal dari kampung Magdala, Yohana, dan Susana. Ada perempuan-perempuan lain yang namanya tidak disebut. Cerita tersebut menjelaskan bahwa dalam karyanya, Yesus tidak hanya mengikut sertakan orang laki-laki saja. Kaum perempuan juga dilibatkan dalam karya keselamatannya. Mereka bukan hanya sekedar terlibat atau dilibatkan, tetapi juga melibatkan diri dalam karya pelayanan Yesus itu. Mereka bukan hanya meluangkan waktu dan tenaganya untuk mengikuti Yesus, tetapi juga menyumbangkan apa yang mereka miliki, yaitu harta kekayaan mereka. Dari kisah tentang keterlibatan kaum perempuan dalam karya pelayanan Yesus tersebut, kita bisa melihat beberapa hal. Pertama, Yesus telah memberi contoh bahwa semua orang tanpa membedakan jenis kelaminnya dipanggil untuk ikut serta dalam karya keselamatan Tuhan. Tentu saja itu tidak berarti bahwa kaum perempuan harus diberi pekerjaan yang sama dengan kaum laki-laki. Yang mau dikatakan adalah bahwa kaum perempuan dan laki-laki
memiliki martabat yang sama dan dipanggil dalam karya keselamatan Tuhan. Kedua, setiap orang tidak hanya dipanggil untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi juga untuk membagi-bagikan berkat Tuhan itu bagi orang lain. Kaum perempuan yang melibatkan diri dalam karya Yesus dalam kisah Injil tadi dikatakan telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai macam penyakit. Sesudah mengalami kebaikan Tuhan, mereka tidak sibuk mencari popularitas dengan memberi kesaksian di mana-mana tentang apa yang mereka alami. Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti Yesus dan menyumbangkan apa yang bisa mereka sumbangkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Hidup kita, kesehatan, keluarga, masyarakat yang rukun dan damai, dan lain-lain yang barangkali tidak kita sadari. Pertanyaannya ialah, apakah kita sudah berbagi berkat Tuhan dengan keluarga dan sesama di sekitar kita? Mari kita mohon agar hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama, sesuai dengan keadaan, kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing. Semoga demikian. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 16 September 2022. Terima kasih kepada Pastor Antonius Tukiran untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan salam Fresh Juice. Bye.